Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua, bagi mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, biologi konservasi, yang pada kesempatan ini kita akan mengambil topik tentang ancaman bagi keanekaragaman hayati. Ya. Pokok bahasan yaitu tingkat kepunahan massal yang disebabkan manusia, tingkat kepunahan di perairan dan daratan, biogeografi pulau dan tingkat kepunahan, kemudian kepunahan lokal, kemudian penyebab kepunahan yaitu perusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat, dan berbagai polusi, perubahan iklim global, eksploitasi berlebihan, perubahan dan perambahan, kemudian invasi spesies, kemudian penyakit, dan kerentanan terhadap kepunahan. Ini pokok bahasan kita pada kali ini. Tingkat kepunahan. Punah. Tidak ada satupun individu dari spesies tertentu yang masih hidup di dunia. Contohnya adalah Vanellus macroterus atau burung trulek Jawa, Panthera tigris balica yaitu harimau Bali, kemudian Panthera tigris sondaica yaitu harimau Jawa, punah skala global, maksudnya tidak ditemukan di seluruh dunia. Ya, jadi benar-benar total punah. Punah skala lokal atau extirpated atau punah di wilayah tertentu tetapi masih ditemukan di wilayah lain. Contohnya adalah Canis lupus, grey wolf atau punah di masa kuset yaitu tetapi ditemukan di wilayah lain di Amerika. Punah secara ekologis itu juga adalah punah pada spesies lain dalam komunitas dapat diabaikan hal ini. Kepunahan massal yang disebabkan manusia. Ini pemenuhan kebutuhan hidup manusia ini menyebabkan dorongan untuk menyebabkan ekosistem atau populasi lain tertekan. Ya. Dominasi pada manusia, ekosistem dunia, yaitu perubahan tanah, kemudian adanya siklus nitrogen, ada siklus karbon, ya. Jadi adanya dominasi manusia pada ekosistem dunia ini berpengaruh pada permukaan tanah, kemudian siklus nitrogen juga berpengaruh, siklus karbon juga berpengaruh. Permukaan tanah, tuntutan manusia terhadap lahan dan sumber daya telah mengubah setengah dari permukaan bumi yang tidak diselimuti es. Jadi bertambahnya penduduk, bertambahnya populasi manusia, ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lahan, baik untuk lahan perladangan, pertanian, maupun untuk lahan perumahan ataupun lahan usaha lainnya. Sehingga banyak populasi hewan yang habitatnya terganggu ataupun populasi tumbuhan yang memang akhirnya hilang karena kebutuhan dari manusia atau dominansi dari manusia. Ini permukaan tanah, ya. Tutupan yang tadinya biasanya hutan, tutupan lahannya adalah hutan, tetapi dikupas oleh manusia karena tuntutan kebutuhan hidup yang membuat manusia itu harus merambah hutan. Hutan adalah bagian daripada ekosistem alami yang memang banyak plasmadotbahnya, sehingga apabila habitatnya terganggu maka makhluk hidup yang ada di dalam hutan juga terganggu dan bahkan bisa mengalami kepunahan. Kemudian siklus nitrogen. Pelepasan nitrogen oleh aktivitas manusia jumlahnya jauh lebih besar daripada yang terjadi secara alami. Ya. Contohnya saja penggunaan pupuk, ya. Kemudian bahan bakar fosil. Nah, kita sekarang nih masih pakai bahan bakar fosil, sehingga bahan bakar fosil ini berpengaruh terhadap pelepasan nitrogen. Kemudian apalagi pupuk sintetik. Sebenarnya lahan itu biasanya kalau lahan baru dibuka itu memiliki kesuburan yang cukup baik. Ya, terutama di daerah Indonesia, lahan-lahan dengan yang memiliki dialiri oleh debu, abu, atau bahkan larva, dikarenakan Indonesia adalah daerah
Ya, dikarenakan Indonesia adalah, bagian dari Ring of Fire sehingga gunung berapi itu menjadi, yang menyumbang, daripada, nitrogen dan fosfat serta bahan-bahan yang dibutuhkan oleh, tumbuhan untuk kesuburannya. Nah ini, sebenarnya secara alami itu bisa, membantu kesuburan daripada lahan lahan atau, pertumbuhan dari tanaman. Tetapi, pemakaian dan eksploitasi manusia terhadap, bahan alam atau fosil, ini menyebabkan, meningkatnya, kandungan nitrogen pada, alam. Baik di udara, di perairan maupun di tanah. Contohnya tadi yaitu penggunaan pupuk. Pupuk yang kita gunakan yaitu biasanya NPK untuk pertumbuhan tanaman dan banyak yang sintetik sehingga, pupuk ini menyebabkan, yang tadinya subur malah pupuk sintetik membunuh, bakteri pengurai daripada, kandungan nitrogen dan fosfat yang masuk ke dalam, tanah tersebut. Sehingga menyebabkan kandungan nitrogen dan fosfat begitu banyak dan berlimpah pada, lahan suatu pertanian dan ini menyebabkan ketidakbaikan. Artinya siklus nitrogen ini tidak bisa berlangsung. Kemudian siklus karbon juga, penggunaan bakar fosil meningkatkan emisi karbon di bumi. Ya, kita masih pakai bahan bakar fosil sebagai bahan bakar kita dan di Indonesia ini penggunaan kendaraan itu sangat besar ya. Terbesar ketiga setelah, India, Cina, dan berikutnya adalah Indonesia. Nah, untuk, untuk siklus karbon ini ya, sekarang kita sudah mulai mengarah kepada teknologi listrik ya, sehingga ini bisa membantu untuk menghambat kepunahan massal yang disebabkan oleh manusia. Tapi ada dua mata pisau yang berbeda ini, bahan bakar listrik ini. Karena salah satu baterai litium yang digunakan itu berasal dari bahan tambang, yaitu nikel, ya. Nah, nikel ini juga diambil dari bahan tambang sehingga mengalami kerusakan juga kalau terlalu banyak eksploitasi untuk pembuatan bahan, baterai litium ya. Nah, ini kita lihat siklus nitrogen, di terestrial atau di daratan. Jadi biologi important ini dikatakan bahwa nitrogen adalah bagian dari, asam amino, yaitu protein, kemudian, asam nukleat, ini sering, menjadi, faktor pembatas atau limiting nutrient ya. Limiting nutrient itu faktor pembatas nutrisi yang membatasi pertumbuhan daripada tanaman. Bentuknya bisa berupa tanaman, bisa menggunakan dua inorganic form atau dua bentuk inorganik daripada nitrogen, yaitu NH4 dan NO3, yaitu amonium dan nitrat. Dan beberapa bentuk organik, contohnya asam amino. Variasi bakteri bisa menggunakan semua daripada bentuk ini, juga termasuk NO2. Yaitu animal can use only organic form nitrogen. Artinya kalau untuk binatang hanya bisa menggunakan nitrogen yang dalam bentuk organik. Jadi ada dua yang dipakai oleh tanaman, yaitu adalah amonium dan nitrat. Ya. Ini siklus nitrogen, itu yang nitrogen berada di atmosfer akan masuk ke tanah ya, diserap secara difusi, kemudian nitrogen fixing bakteri diikat oleh bakteri yang berada di dalam akar ya. Kemudian juga mengalami amonification atau amonifikasi. Kemudian tanaman yang dekomposer juga mengurai. Jadi dari amonifikasi
kemudian digabung dengan hasil dekomposisi dari decomposer, kemudian akan mengalami nitrifikasi. Kemudian oleh bakteri, kemudian dari NH4, kemudian amonium, kemudian menjadi NO2 atau menjadi nitrit, kemudian materi nitrifikasi, nitrifying bakteri dilakukan nitrifikasi, kemudian menjadi NO3, ya, menjadi NO3 atau nitrat, ya. Jadi dari nitrit menjadi nitrat ini namanya nitrifikasi. Kemudian dari nitrat lagi, dari nitrat akan didenitrifikasi oleh bakteri, kemudian akan terlepas menjadi N2 di atmosfer, ya. Atau dari nitrat tadi akan bisa diserap oleh tanaman, ya. Ini siklus nitrogen. Kemudian siklus karbon, ya. Siklus karbon di atmosfer itu terlepas dari burning of fossil fuel and wood, yaitu pembakaran tanaman, kemudian kebakaran hutan, kemudian pelepasan bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan, kapal, dan lainnya. Nah, ini CO2 atau karbon dioksida ini akan terlepas di udara. Kemudian tetapi memang manusia yang membuang, aktivitas manusia yang menghasilkan, memproduce daripada pencemaran udara yang berupa CO2 ini di filtering atau dilakukan saringan digunakan oleh tanaman. Karena CO2 seperti kita tahu dibutuhkan untuk fotosintesis. Nah, nanti dari hasil tanaman ini akan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia, ya. Kemudian dan hewan juga. Kemudian ini pelepasan dekomposisi daripada hewan-hewan yang mati ini akan melepaskan karbon dioksida juga, ya. Kemudian dari hewan darat maupun perairan ini yang mati ataupun dari fesesnya ini akan melepaskan CO2 juga. Kemudian yang memanfaatkan CO2 ini adalah yang di daratan adalah tumbuhan makro dan di perairan biasanya dimanfaatkan oleh fitoplankton. Nah, ini tingkat kepunahan di perairan dan daratan, ya bisa kita lihat tingkat kepunahannya. Itu hewan vertebrata, spesies ikan, ya, perkiraan jumlah spesiesnya 24.000. Jumlah spesies yang terancam itu 752. Persentase spesies terancam itu ada 3%. Kalau amfibi itu ada 5%. Yang paling besar itu persentasenya adalah rusa, ya, karena katanya sih daging rusa itu enak katanya. Jadi banyak diburu rusa ini. Tapi rusa juga sekarang banyak dikembangbiakan, diternakan seperti itu, ya. Ini tingkat kepunahan di perairan di daerah perairan dan daratan. Kita lihat lagi, ini ada spesies tumbuhan status di berbagai pulau dan kepulauan. Ini kalau tadi yang hewan, ini tumbuhan. Ini Fiji, UK, Selandia Baru, Jamaika, Kepulauan Salmon, ya. Kemudian Sri Lanka, Kuba, Filipina, Madagaskar. Nanti dilihat. Kemudian biogeografi pulau dan tingkat kepunahan, ya. Jadi jumlah spesies di suatu pulau dapat diduga berdasarkan luas pulau tersebut. Ke dalam gambar ini ditampilkan jumlah spesies reptil amfibi di 7 pulau di India Barat. Jumlah spesies di pulau-pulau besar seperti Kuba dan Hispaniola jauh lebih banyak daripada di pulau-pulau kecil seperti Sabah dan Redonda, ya. Jadi ini kita lihat tabelnya ada jumlah spesies reptil amfibi. Daerah Kuba itu luasannya besar, maka jumlah ininya juga besar, ya. Tingkat kepunahannya juga besar, ya. Kemudian luasannya kecil ini akan menyebabkan tingkat kepunahan yang juga semakin kecil, ya. Jumlah spesiesnya besar, oke.
Ya ini tadi kita lihat biogeografi reptil dan amfibi ya di 7 pulau di India Barat. Itu jumlah spesies yang besar, ini biasanya wilayahnya juga besar, kemudian jumlah spesies yang kecil itu dikarenakan wilayahnya kecil. Jadi yang wilayah kecil ini biasanya lebih rentan terhadap kepunahan. Ini kepunahan lokal. Kepunahan global merupakan perhatian utama biologi konservasi, tapi kepunahan lokal yang beruntun dapat memicu kepunahan global. Ya, memang yang kepunahan global ini biasanya yang menjadi perhatian biologi konservasi, tapi kalau yang lokal ini yang tidak ada yang memperhatikan. Maka perlu penting kita mengangkat apa namanya kekhasan daripada lokal-lokal yang berada di sekitar kita sehingga bisa menjadi perhatian global apabila memang diperlukan untuk perlindungan. Tindakan preventif terhadap kepunahan lokal merupakan solusi pencegahan kepunahan global. Nah, jadi bisa secara global punah kalau kita tidak memperhatikan apa yang menjadi kekhasan pada lokal masing-masing ya. Penyebab kepunahan yaitu adalah perusakan habitat seperti yang saya bilang. Jadi salah satu hal yang bisa menyebabkan kepunahan yang paling besar itu adalah perusakan habitat. Jadi rusaknya habitat alami, tempat hidup mereka, tempat tinggal mereka, tempat mereka mencari makan, tempat mereka berkembang biak, baik itu hewan maupun tumbuhan, apabila rusak, hilang, maka menyebabkan mereka sulit untuk bertahan hidup dan bisa menyebabkan kepunahan baik secara lokal maupun secara global. Kemudian fragmentasi habitat, ya, adanya penyekatan habitat membuat ruang gerak daripada atau penyebaran daripada makhluk hidup ini juga terhambat. Kemudian ada degradasi habitat, ya, dan berbagai polusi, ya. Jadi apabila sudah banyaknya polusi ini juga tidak untuk hewan-hewan atau makhluk hidup, tumbuhan-tumbuhan yang sensitif bisa menyebabkan kematian atau kepunahan. Seperti itu ya. Perubahan iklim global. Jadi perubahan iklim global yang menyebabkan suhu ini meningkat, ya, baik perairan maupun daratan itu menyebabkan kematian pada hewan-hewan yang tidak bisa bertahan. Ya, contohnya pada hewan di perairan apabila naik 1% saja daripada suhu di perairan itu menyebabkan kematian pada banyak hewan, terutama ikan, plankton dan lainnya. Kemudian eksploitasi berlebih, yaitu jadi pemanfaatan berlebih baik tumbuhan maupun hewan ini juga bisa menyebabkan kepunahan. Perburuan dan perambahan. Nah, ini biasanya manusia ya, semua manusia semua aktivitas antropogenis ya yang menyebabkan daripada kepunahan. Invasif spesies yaitu spesies invasif. Ya, adanya spesies invasif ini menyebabkan makhluk hidup lokal bisa mengalami kepunahan. Contohnya ikan lele, ya, ikan nila, ya. Ini akan menggeser daripada sebenarnya ikan lele ini bukan dari Indonesia, bukan ikan nila juga bukan dari Indonesia, tetapi karena sudah menjadi konsumsi menyebabkan ikan-ikan lokal seperti sembilang dan lainnya ini uh, uh, kurang diminati, ya. Sehingga lama kelamaan apabila tidak digunakan atau dimakan tidak dimanfaatkan menyebabkan hewan ini bisa mengalami kepunahan. Kemudian penyakit, ya, karena ada penyakit wabah tertentu bisa mengalami kepunahan. Ya, contohnya saja corona ya. Corona ini menyebabkan daripada kematian pada manusia cukup banyak di dunia ya. Cukup ini. Jadi adanya penyakit, wabah penyakit bisa menyebabkan kepunahan. Mudah-mudahan manusia nggak sampai punah, tapi insya Allah biasanya manusia ini kan makhluk hidup yang memiliki kemampuan bertahan atau adaptif yang luar biasa, sehingga biasanya dia tetap akan hidup ya. Walaupun dari zaman Jurassic manusia yang hidup, tapi sampai sekarang juga tidak punah-punah gitu. Kecuali makhluk hidup hewan atau tumbuhan, memang mereka memiliki kemampuan adaptasi yang terbatas. Itu mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifatu fil ardh, yaitu karena dia diberikan kemampuan yang lebih daripada lain, yaitu memiliki akal pikiran.
Yang berikutnya adalah perusakan habitat, yaitu penyebab utama hilangnya biodiversitas bukanlah dari eksploitasi manusia secara langsung, melainkan kerusakan habitat, sebagaimana akibat yang tidak dapat dihindari dari bertambahnya populasi penduduk dan kegiatan manusia. Jadi selagi manusia ini masih ada laki perempuan, ya, maka selama itu pula akan terjadi pertambahan manusia, kan. Apalagi kalau manusianya ini fertil, ya, subur, satu pasang bisa menghasilkan 12, bisa menghasilkan 30, ya, kalau istrinya 4, ya. Nah, ini menyebabkan kebutuhan daripada manusia akan tempat tinggal, akan pangan, pakaian, ya, menyebabkan manusia itu mau tidak mau dia melakukan perambahan, ya, terhadap habitat dari suatu spesies. Kemudian yang berikutnya adalah fragmentasi habitat, yaitu degradasi habitat dan berbagai polusi. Fragmentasi habitat yaitu peristiwa yang menyebabkan habitat yang luas dan utuh menjadi berkurang dan terbagi menjadi fragmen-fragmen berkaitan dengan efek tepi, ya. Degradasi habitat yaitu penurunan kualitas habitat asli, ya. Jadi habitat aslinya mengalami penurunan kualitas sehingga yang tadinya baik menjadi kurang baik, ya. Yang tadinya bisa memberikan mencukupi kebutuhan daripada makhluk hidup yang ada di dalamnya ini menjadi tidak bisa mencukupi. Polusi air, eutrofikasi. Jadi banyaknya nutrien itu juga bisa membuat suatu perairan itu beracun bagi makhluk hidup lainnya, ya. Kemudian polusi udara, hujan asam, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan lain-lain. Ini biomagnifikasi dan eutrofikasi, ya. Ini biomagnifikasi ini menyebabkan konsentrasi daripada PCB meningkat, ya, menyebabkan banyaknya kematian pada ikan, kemudian kematian pada plankton, diawali kematian plankton, ikan kecil, kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar akan dimakan oleh burung. Ini PCB ini polikarbonil, ya, polikarbonat yang bisa ini secara magnifikasi PCB ini beracun dan dimanfaatkan oleh rantai makanan sehingga akan terakumulasi pada makhluk hidup tingkat tingginya. Ini adalah dead zone arising from the nitrogen pollution in the Mississippi Basin. Ini daerah di mana sebaran nitrogen, polusi nitrogen, ya. Jadi yang awalnya dia kalau winter dia bisa lebih sedikit, sedangkan kalau summer dia lebih banyak sebarannya. Sebabkan kenapa? Kalau winter dia akan membeku, tapi kalau summer dia akan mencair dan akan menyebar racun daripada nitrogen itu lebih besar dampaknya. Yang berikutnya adalah perubahan iklim global dan eksploitasi yang berlebihan, di mana gas rumah kaca menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, ya. Kesepakatan berupa protokol Kyoto bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, contohnya karbon dioksida. Eksploitasi berlebihan yaitu penggunaan sumber daya alam hayati yang tidak terkontrol. Nah, ini jangan sampai terus-menerus terjadi di negara kita, dan ini terus-menerus terjadi di negara kita, terutama masa-masa sekarang, perambahan hutan, kerusakan hutan, ya. Salah satu contohnya kerusakan hutan di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ya. Semua sudah hilang. Yang dulu katanya ceritanya paru-paru dunia, sekarang sudah mulai mengalami kegundulan. Deflasi ozon, yaitu penipisan ozon. Ini kita lihat September 1979 sampai 2006, yaitu lapisan bolongnya ozon ini semakin besar, ya.
Yang berikutnya adalah hujan asam, yaitu atau acid rain pathway, yaitu di mana jalurnya bagaimana hasil yang diproduce oleh aktivitas manusia juga, yaitu terutama sulfur dioxide dan NOx ini akan terlepas ke udara, kemudian partikel-partikel itu akan turun bersama hujan maupun secara difusi masuk ke tanah atau perairan, dan hujan asam itu bisa menyebabkan korosi dan bahkan menyebabkan keracunan bagi hewan-hewan perairan maupun bakteri tanah yang akibatnya akan membuat rantai makanan jadi terputus dan terganggunya siklus kehidupan. Yang berikutnya adalah efek rumah kaca. Ini harus kalian ketahui, masih banyak yang sering salah efek rumah kaca, pikirannya dia seperti kaca, banyaknya rumah-rumah yang terdiri dari kaca, gedung-gedung yang tinggi yang terbuat dari kaca. Ini menyebabkan efek rumah kaca, salah besar. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Disebut efek rumah kaca karena greenhouse gases itu dia sifatnya seperti kaca. Sifat seperti kaca itu bagaimana? Jadi adanya SOX, NOx, kemudian COX ya, yaitu di mana COX itu adalah karbon, bisa karbon monoksida, karbon dioksida, ada sulfur dioksida, ada sulfur monoksida, ada NOx itu NO3, NO2 dan NO yang lain-lainnya. Ini produce-nya terlalu banyak, dia terkumpul di atmosfer, dia akan membentuk barrier yang disebut greenhouse gases ya, dan greenhouse gases ini akan dia menerima panas matahari, menerima sinar matahari, tetapi ada sifat greenhouse gases itu seperti kaca. Kenapa disebut rumah kaca? Karena kaca itu tembus akan cahaya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kembali energi panas. Jadi energi panas memang cahayanya bisa kembali menembus barrier atau lapisan greenhouse gases itu, tetapi energi kalornya terperangkap. Ya. Ini yang menyebabkan efek rumah kaca itu menjadi panas atau yang disebut dengan global warming. Kenapa? Karena energi panasnya tidak terserap dan tidak bisa dikembalikan karena dihambat oleh greenhouse gases, menyebabkan mantul kembali ke bumi sehingga menyebabkan efek rumah kaca atau pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Global warming ini yang nanti akan menyebabkan melelehnya es di kutub dan menyebabkan meningkatnya massa air di perairan. Yang berikutnya adalah invasive species, spesies eksotik, yaitu spesies yang berada di luar distribusi alaminya. Spesies invasif adalah spesies eksotik yang merubah dan mengganggu struktur komunitas aslinya. Ini salah satu spesies eksotik itu, salah satu spesies invasif itu contohnya adalah ikan nila, kemudian ikan lele, kemudian ikan eceng gondok yang dulu dibawa dari Belanda ya. Kemudian kolonisasi, hortikultura, pertanian, perikanan, pengangkutan dan yang tidak sengaja ini spesies invasif ini masuk melalui hal-hal seperti ini. Kemudian kontrol biologi untuk menanggulangi invasif spesies. Dicoba dicari predator alaminya sehingga bisa mengendalikan invasif spesies ini. Kerentanan terhadap kepunahan, yaitu spesies dengan sebaran geografi yang sempit ini akan cenderung lebih menuju kepunahan, rentan terhadap kepunahan. Kemudian spesies yang terdiri atas satu atau beberapa populasi, kemudian spesies yang berjumlah sedikit dalam populasi, spesies yang ukurannya populasi yang menurun, spesies dengan kepadatan populasi yang rendah, spesies yang memerlukan daerah jelajah yang luas, spesies hewan dengan tubuh berukuran besar. Ini juga sulit untuk bertahan dan bahkan rentan terhadap kepunahan karena ruang geraknya sempit ya. Spesies dengan kemampuan penyebaran yang lemah ini juga rentan terhadap kepunahan. Kemudian spesies yang bermigrasi musiman ini juga rentan ya, burung-burung biasanya ikan salmon ya. Spesies dengan variasi genetik rendah, spesies yang memerlukan habitat khusus,
spesies yang hanya dijumpai pada Yang berikutnya adalah spesies yang hanya dijumpai jumpa pada lingkungan yang utuh dan stabil. Kemudian spesies yang membentuk kelompok, spesies yang telah terisolasi dan belum pernah kontak dengan manusia, spesies liar yang diburu dan dipanen manusia, spesies yang berkerabat dekat dengan spesies yang telah punah atau terancam punah. Ini adalah kerentanan terhadap kepunahan itu. Spesies-spesies ini yang akan sangat mendekati, bahkan bisa kemungkinan kepunahannya sangat tinggi. Ringkasan perkuliahan kita yaitu kegiatan manusia telah banyak menyebabkan kepunahan spesies. Spesies di pulau-pulau lebih rentan terhadap kepunahan dibandingkan spesies yang berada di daratan utama. Krisis keanekaragaman hayati disebabkan oleh tingginya populasi manusia. Fragmentasi habitat menyebabkan berkurang luas habitat dan terfragmen-fragmen. Pencemaran lingkungan dapat memusnahkan berbagai spesies dari komunitas biologi asalnya. Percepatan perubahan iklim global terjadi karena emisi gas rumah kaca dan penggundulan hutan. Ya, ini ringkasan kita. Seperti kita tahu, adanya wabah corona ini juga bermanfaat sebenarnya. Sisi positifnya, orang tidak banyak keluar, maka pencemaran juga terkendali, terutama pencemaran udara, sehingga langit cerah, kondisi alam baik, sehingga ada kesempatan alam untuk memperbaiki atau menfilter, mencerna atau menetralisir racun-racun yang berada di perairan, di daratan maupun di udara. Terkadang kita melihat corona ini hanya sisi negatifnya, tapi rupanya ini mungkin cara Tuhan atau cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan pada alam untuk menetralisir racun-racun yang ada di dunia kita. Mungkin itu saja perkuliahan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.